perusahaan. Hmm. Contohnya, aset yang akan contohnya itu rekening pensiun, investasi lainnya, rumah dan kendaraan. Nah, kalau misalnya dari pemikiran saya sendiri gini, Pak. Jadi kan pertamanya kan perusahaan itu sudah menganggarkan dana pensiunnya. Baru ketika dana pensiun tersebut naik, otomatis investasi dia itu baik. Kan tujuan kita berinvestasi kan untuk ini ya Pak, meningkatkan modal yang udah kita berikan supaya labanya tuh makin banyak. Jadi kalau misalnya apa namanya dana yang udah kita anggarkan tadi berlebih, artinya apa sih ya naik gitu kan Pak dananya, otomatis kan investasi kita meningkat. Jadi ini mempengaruhi investasi. Gitu Pak, menurut saya pribadi. Oke. Dan terima Ya, kasih. seperti itu. Maaf, Pak. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Fiona. Jawaban Fiona seperti itu. Ada yang lain lagi? Sebenarnya saya nampung aja dulu gitu ya. Nanti baru kita bahas yang panjang lebar gitu ya. Tapi saya ingin dengar dari teman-teman ini kemana sih gitu ya. Sebenarnya maunya ke mana? Nah, oke. Maksudnya sebenarnya kenapa masuk ke investasi? Ada tadi Okta lebih ke operating, tapi dia juga ragu sih sebenarnya. Operating apa investasi? Pak, izin berpendapat. Oke, silakan Ken. Kalau saya Pak ke operation add to net income. Karena di sini kan dia beban pensiun. Jadi beban pensiun itu kan termasuk kegiatan operasional, tapi dia melebihi jumlah yang didanai. Jadi dia masuk ke operation add to net income, menambahkan laba bersih. Gitu. Ya, berarti sependapat dengan Okta. Ayo yang lain, yuk. Silakan. Enggak masalah gitu ya. Ini gitu, istilahnya kita diskusi gitu ya. Karena sebenarnya sih benar atau salah itu relatif. Izin Pak menjawab. Ya, gimana Sam? Jadi Pak, kalau jawaban saya sebenarnya sama dengan yang di tampilan ini Pak, operating at net income. Cuman pas setelah saya baca-baca lagi tadi, ternyata juga itu Sam? bisa masuk di investing karena masuk di investing itu Pak. Karena tadi saya sempat bilang kalau investing kan ibaratkan dia menyisihkan dana. Jadi dana sekarang disisihkan berapa persentase untuk dana pensiun tersebut. Jadi dia masuk investasi karena dia menyisihkan dana tersebut. Itu sih Pak pemahaman saya. Tapi saya sebelumnya jawab operating karena saya kira ini menganggap karena kan beban kan, maksudnya ibaratnya kegiatan operasionalnya. Ternyata pas dipikir lagi memang masuk investasi. Masuk investasi. Oke. Ada lagi. Oh. Tuh. Berarti ada dua pendapat masih investasi dan operating. Apa? Beda pendapat itu biasa. Nanti kemudian kita kerucutkan dan kenapa sih masuk ke sini, kenapa masuk begitu. Ya. Ayo, yang lain. Ini dari Samuel. Tadi Niken, kemudian Okta, Fiona. Yuk. Bapak izin. Ya, silakan. Siapa nih? Maya, Pak, dari kelas 3B. Oke, mana Mai? Ya Pak, kalau menurut saya yang A ini masuk ke operating and net income Pak. Kenapa? Karena kan kemarin dijelasin bahwa kayak operasional itu seperti pembayaran gaji dan lain gitu kan Pak. Nah ini di sini itu pembayaran pensiun juga nih Pak. Nah tapi dia kayak jumlah dana yang diberikan ini lebih, jadi dia masuk ke cash. Jadi dia operating dan masuk ke laba bersih gitu Pak. Menurut saya gitu sih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi, karena ini menarik loh sebenarnya. Betul-betul menarik. Karena beda persepsi itu jawabannya bisa beda. Ya. Beda persepsi maka akan
Beda. Oke. Ya, udah. Itu aja. Yakin? Pak izin Pak, Silakan. perkenalkan saya Devbi dari kelas 3A Pak. Saya memilih investing Pak. Investing. Kenapa pilih Eh, investing? karena di dana pensiun itu biasanya dikumpulin dari para pekerja dan bisa ditarik Pak. Misalnya mereka udah mau resign gitu. Jadi itu termasuk investasi ke perusahaan ya Pak, dan bisa ditarik mereka lagi gitu. Oke, itu dari sisi apa namanya, dari sisi yang orang, istilahnya orang ya, karyawannya gitu ya. Oke. Ada lagi, ya mulai menarik lagi. Ini ada sisinya beda. Ingat ya, ini sudut pandangnya adalah sudut pandang perusahaan. Sebenarnya gini, dana pensiun itu kalau di dalam apa namanya akuntansi ya, dan biasanya di praktek realnya itu dana pensiun itu yang bayar dua pihak, yaitu diambil dari karyawan, dipotong dari gaji karyawan, kemudian ada juga dari perusahaan yang bayar sebagian. Jadi itu ada berapa persen yang dibayar oleh perusahaan, ada sekian persen yang dibayar oleh si karyawan, kan gitu. Jadi tidak sepenuhnya dibayarkan oleh karyawan, enggak, dana pensiun itu gitu. Dan kemudian sebenarnya dana pensiun atau pension fund gitu ya. Ini pembahasannya sebenarnya kalau kita lihat itu ada di chapter sebelumnya. Chapter sebelumnya itu apa sih? Di Statement of Financial Position itu ada pembahasan. Ya meskipun dikit sih, tapi ada. Jadi sebenarnya kalau di sini coba perhatikan lagi, di situ pension expense, exit amount founded. Jadi yang namanya dana pensiun itu kan sudah dianggarkan nih, sudah ditetapkan. Tapi bisa juga berubah gitu ya. Nah, ini nanti yang menentukan siapa sih? Ada yang dinamakan aktuaris gitu ya. Ini sebenarnya terkait dengan aktuaria. Gitu. Itu nanti ada orangnya menghitung berapa sih nilainya dana pensiun tersebut. Karena dihitung dari masa kerja, kemudian apa namanya dia umur berapa gitu, kemudian nanti pensiun kapan, itu sudah bisa dihitung. Gaji dia sekarang berapa, maka kemudian itu bisa berubah gitu ya. Perhitungan ini bisa berubah seiring dengan kenaikan jenjang ataupun kenaikan pangkatnya itu bisa berubah, maka akan berubah lagi. Jumlah yang dia peroleh berubah, maka berubah. Kemudian ada faktor yang namanya inflasi. Bisa dengan suku bunga, ya berpengaruh. Jadi makanya ada perubahan dari sini. Tapi ketika ini kan kita bicaranya adalah pension expense, ya ini terjadi kenaikan pada pension expense-nya. Pension expense-nya itu terjadi kenaikan, bukan dana pensiun yang secara keseluruhan. Kalau kita lihat pension fund gitu ya, pension fund itu kan termasuk dalam restricted gitu ya. Kalau kita lihat, nah saya sambil kadang-kadang nggak mau buka sih ini. Sabar. Agak lola juga. Oh ya, kalau komputer kalian lola itu biasanya ada case, ya itu tadi yang saya bilang. Itu yang bikin lambat banget gitu ya. Jadi dia numpuk, jadi ada file temporary. Nanti silakan gunakan CCleaner namanya. Itu bisa untuk bersihin. Saya buka yang ini ya. Lambat. Oke. Mana ya kemarin itu?
Nah, ada yang dinamakan ini kalau dari sisi saya share screen lagi. Nih, kalau di sini masuknya adalah long term investment, yaitu special fund, termasuk adalah pension fund. Kalau pension fund-nya betul masuk investasi. Dana pensiunnya iya. Tapi ini makanya kan kita perlu diskusi gitu ya. Biar teman-teman apa namanya biar kalian semua juga sambil mikir oh gini gitu ya. Ini kan di sini kalau di statement of financial position yang namanya pension fund, dana pensiun itu masuknya adalah ke special fund dan termasuk dalam long term investment. Tapi ini pension fund-nya. Ingat ya, ini pension fund-nya. Sedangkan yang kita bahas di situ apa? Yang ini apa masuknya? Expense. Ini adalah pension expense. Gitu ya. Pension expense artinya bahwa perusahaan bayar tadi, karena sebenarnya dana pensiun itu yang bayar dua pihak, yaitu karyawan dan perusahaan. Nah, ini adalah kita bicara bahwa perusahaan yang bayar untuk karyawannya. Gitu. Maka kemudian karena dia masuknya adalah sebagai pension expense, betul, ini masuknya adalah net income. Nambah di net. Oke ya. Ya, makanya saya kan juga ingin tahu bahwa pendapat kalian bisa A, bisa B, bisa C, no problem. Sehingga ini ke sini. Ya, Pak, udah tahu itu betul. Kenapa di ini? Ya, karena saya pengen tahu bahwa mungkin di antara kalian punya pendapat yang lain, maka kemudian kita diskusi. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya pada saat pertemuan ini adalah konfirmasi. No problem, benar atau salah itu nggak masalah. Gitu ya. Tapi yang penting ngerti. Nah, gitu ya. Terus kalau yang B, redemption of bond payable. Redemption itu maksudnya apa? Ya, bond payable itu apa sih? Obligasi. Iya, obligasi. Vera Juniarti. Apa, Ver? Vera Pak. jawabnya apa? Ya. Jawab financing, Pak. Financing. Iya. Oke. Kenapa ke financing? Karena sebenarnya bond payable, ya obligasi itu kan bisa financing, bisa investing. Karena di bukunya ada, Pak. Di apa? Di penggolongan kegiatan operasi, investasi sama pendanaan. Dia masuk ke cash outflows-nya, Pak, untuk menebus hutang jangka panjang di financing. Oke. Sebenarnya redemption itu apa sih? Biar kita nggak salah persepsi. Penebusan. Wah. Penebusan, Pak. Oh, penebusan. Sebenarnya bukan penebusan itu kayak penebusan dosa gitu ya. Bukan itu. Ya, betul. Bahasanya itu. Ya. Kalau pakai Google memang jadinya penebusan. Tapi sebenarnya dia adalah pelunasan. Nah, pelunasan dari utang jangka panjang. Oke. Yang lain gimana? Redeem. Sama, Pak. Ya sama, karena itu sudah baca di PPT. Artinya kalian baca it's good. Maksudnya bagus. Ya emang gitu harusnya. Berarti dibaca. Oke, betul. Maksudnya adalah financing. Kalau yang C, ya Samuel aja lah. Ya. Apa Sam? Samuel. Yang penjualan, C, Pak. Ya. Yang penjualan C, aset tetap, building. Saya masuk investing, Pak.
Investing. Kenapa masuk investing? Karena dia non current asset. Ya. Non current asset kalau dijual, ya beli atau jual itu masuknya investasi. Kalau dijual berarti masuknya in atau flow? In atau out, maaf. Sam. Tadi kalau dijual ya Pak, maksudnya? Masuk Pak. Ya, masuk. Oke, terima kasih. Terus yang D, depresiasi. Depresiasi. Rina Hutasoid. Oh, Hutasoid. Karena ada Hutasoid, ada Hutasoid. Halo, Rin. Halo. Ya, mungkin sedang tidak, mungkin nggak kedengeran gitu ya. Ya. Nah. Ya udah, Eca. Iya, Pak. Gimana, Cak? Kenapa, Pak? Tuh, itu raise hand dirimu. Oh, kepencet, Pak. Ya udah sekalian aja yang D, depreciations. Apa, Cak? Oh, kalau saya jawabnya operating at net income, Pak. Karena depresiasi itu kan setiap tahunnya juga dihitung depresiasi dari barang atau aset tersebut kan, Pak? Ya. Sebenarnya penjelasannya ini sudah pernah saya jelaskan kemarin ya. Iya, jadi itu akan dilakukan terus-menerus, Pak. Iya, dilakukan terus-menerus, betul. Tapi sebenarnya depresiasi itu kan dia termasuk dalam income statement ya. Nah, sumber dari income statement itu ada, maaf, balik. Untuk sumber dari informasi untuk aktivitas operasional itu berasal dari income statement. Dan depreciation itu kenapa nambah ke net income? Kenapa, Cak? Bisa nambah, nggak ngurangi. Bukankah itu expense? Karena dia mengurangi jumlah yang dari contoh kayak gedung. Setiap gedung kan harga gedung kan setiap tahunnya kan akan naik kan, Pak. Tentu, jadi bukan harganya loh. Masa apanya, ayo. Kalau gedung makin lama makin turun apanya? Nilainya turun. Kalau harganya bisa jadi naik. Tapi sebenarnya nilai penyusutannya, Pak. Ya, nilai manfaatnya dia akan turun. Manfaatnya iya, dia akan turun. Jadi mengurangi. Ya, tapi bukan harga loh, Cak. Karena harga itu bisa saja naik. Misalkan saya beli rumah, gedung kan, gitu ya. Saya pakai di ruko, gitu kan, itu gedung untuk operasional. Ya, makin lama bukan makin turun, makin naik. Misalkan, ya dalam tanda kutip kondisi ekonomi bagus terus, gitu kan, dia akan naik, turun. Tapi nilai manfaatnya yang mengalami penurunan. Nah, sebenarnya depreciation expense itu ada cash-nya nggak sih? Cak. Ada cash yang harus dikeluarkan nggak? Depreciation expense itu. Menurut saya enggak, Pak. Nggak ada. Karena sebenarnya ini kan yang kemarin saya sampaikan, bahwa depreciation expense itu adalah alokasi dari aset tetap tersebut. Tapi karena di dalam net income-nya itu sebagai pengurang dan dia non cash, maka kemudian kita koreksi, gitu ya. Kita koreksi sehingga kalau sebelumnya adalah mengurangi net income, ya output-nya kan dikurangi, revenue dikurangi expense kan, maka kemudian koreksinya adalah kita
Gitu aja sih. Itu ya, Cak? Cak? Ya, Pak. Oke. Terus. Hibatullah Nur Muhammad. Yang E. Halo? Hibatullah. Hadir? Halo, Pak. Halo, oke. Mungkin nge-lag ya, agak panjang. Yang E, jawabannya apa? Kalau menurutmu? Kalau menurut saya, Pak. Apa? Yang mana? Yang itu, Pak, yang signifikan non-cash and financing activities. Kenapa masuk ke situ? Ini sebenarnya aktivitasnya ngapain sih? Yaitu pertukaran aset kan? Aset tetap dari equipment beli furniture gitu ya. Kayak barter kalau ini. Oh, kemarin ada yang tanya barter kan? Nah, ini sama juga barter exchange, tapi barter itu ya udah nilainya sama persis. Tapi kalau ini kemungkinan tukar tambah gitu ya. Tukar tambah bisa dapat balikan duit, bisa juga kita yang harus nambah duit gitu ya. Jadi dari peralatan tukar dengan furniture. Bisa nggak? Bisa. Masuknya adalah ke jawabannya significant non-cash and financing activities. Kenapa masuk ke situ? Karena ini adalah aset tetap, tapi banyak aset tetap ke investing, Pak. Betul. Kalau cash, tapi ini non-cash. Dia non-cash, ya kan? Ini sebenarnya dia kalau di sini significant non-cash investing dan financing, ini long loh. Ini mestinya non-cash investing, ya, bukan cuman financing ya, tapi di sini adalah significant non-cash investing and financing activities. Sebenarnya dia masuknya adalah sebagai investasi gitu ya, bukan pendanaan. Tapi non-cash. Lah, kok non-cash, Pak? Betul, karena dia mempertukarkan antara apa? Aset tetap equipment dengan furniture. Gitu. Jadi masuknya adalah non-cash. Kalau non-cash masuk ke dalam cash flow enggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Ya, udah jelas. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar dan lama terkait dengan. Oke. Berikutnya yang F, penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa ini coba nih. Bentar. Saya mencari yang Oke, Anissa Rahmadani. Halo, Anissa? Halo, Pak. Ya. Yang F. F ini masuknya kemana? Yes. Ke financing, Pak, karena dia penerbitan saham. Oke. Kalau penerbitan saham itu masuknya in atau out? Nerbitin saham. Out, Pak. Out? Iya, Kita karena nerbit. Kenapa out? Persepsi kita sama. Saya ingin tahu dulu.
Karena Perusahaannya membutuhkan dana. iya, perusahaannya membutuhkan dana. Dia nerbitin saham. Terus dia dapat apa? Oh, ini Pak, ini dapatkan dana. Cashnya masuk apa keluar? Cashnya masuk justru. Ya, cashnya itu masuk. Ya. Karena dengan penerbitan saham itu, perusahaan menghimpun dana dari masyarakat, dari investor. Jadi ini cash inflow, tapi dari aktivitas financing. Oke. Yang G, amortisasi. Amortisasi. Maria Krista. Ya, Pak. Ya, gimana Maria? Oke, kalau menurut saya dia masuk ke operasi net income, Pak, karena amortisasi kan itu penyusupan, tapi dia tuh penyusupan benda tidak berwujud gitu, Pak. Jadi masuknya ke net income. Ya, jadi sifatnya dia sebenarnya sama dengan depresiasi, ya, sama. Yang kemarin sudah pernah kita bahas. Oke. Terus pembelian saham treasury. Oke, saham treasury itu apa sih? Treasury shares. Pas di neraca kemarin sudah pernah saya bahas, treasury shares. Apa coba? Saham treasury. Saham treasury itu apa sih? Saham yang dibeli Perusahaan kembali yang gitu ya, beredar, Pak. Pak. Saham perusahaan yang beredar. Saham perusahaan yang beredar. Kalau saham perusahaan yang beredar, itu masih terlalu luas. Saham yang dibeli lagi ya, Pak. Saham yang dibeli lagi. Ya, gitu, Pak. Karena harganya itu lagi turun drastis gitu, Pak. Jadi dibeli lagi sama perusahaannya. Oke. Ada lagi. Ini hampir-hampir mendekati. Saya, Pak. Ya. Saham yang udah pernah diterbitin baru dijual lagi ke pasaran tapi dibeli kembali oleh perusahaan itu. Ya. Jadi saham treasury itu adalah tujuannya saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang suatu saat bisa dibeli kembali. Sehingga ada syarat dan ketentuan berlaku orang yang beli saham treasury ini. Ya. Suatu saat perusahaan butuh, maka dia harus jual. Beda dengan saham biasa. Kalau saham biasa itu tidak ada ketentuan itu. Memang tujuan penerbitan saham treasury ini adalah untuk mengendalikan harga sahamnya. Ketika harga sahamnya turun, biasanya kalau harga saham itu kan ditentukan adalah dari supply dan demand. Nah, kalau permintaannya banyak, sahamnya dikit, harganya naik. Tapi kalau semua orang yang punya saham kemudian melepaskan sahamnya, jual semua sahamnya, harganya tuh turun karena suplainya banyak. Itu. Maka kemudian dengan adanya saham treasury ini, kemudian perusahaan, ini harganya sudah terlalu tinggi, kita jual, kita terbitin. Jadi jumlah saham yang beredarnya menjadi lebih banyak. Nah, ketika harganya sudah semakin terlalu tinggi kan gitu, kita jual. Nah, terlalu tinggi. Tapi ketika harga sahamnya makin lama makin turun, kemudian perusahaan beli lagi, sehingga jumlah saham beredarnya lebih sedikit. Orang yang minta banyak, maka harganya naik lagi. Itu yang namanya saham treasury. Jadi saham yang diterbitkan tujuannya untuk dibeli kembali. Oke. Masuknya ke sama financing gitu ya. Terus kalau penerbitan obligasi untuk pembelian tanah, Noni Maharani hadir? Hadir, Pak. Oke, Noni, masuknya ke apa Noni? Obligasi, terbitkan obligasi buat beli tanah.
Bisa nggak kita beli tanah pakai obligasi? Bisa jawabannya. Halo? Ya. Gimana nih? Masuknya kemana? Sejujurnya saya masih kurang paham sih Pak. Mungkin yang lain boleh dijawab dulu. Ya. Kurang pahamnya di mana? Nggak apa-apa. Justru di situ saya pengen tahunya. Kurang pahamnya di mana? Jadi ini kan penerbitan obligasi. Kalau obligasi, kalau perusahaan dari aktivitasnya kira-kira apa? Aktivitasnya? Noni. Karena ada 3 aktivitas, operasional, investasi, dan pendanaan. Operating, investing, dan financing. Masuk kemana kira-kira? Kalau penerbitan obligasi aja, titik, tanpa untuk pembelian tanah. Investing ya. Penerbitan obligasi loh. Penerbitan obligasi itu sama dengan penerbitan saham. Jadi dia masuknya aktivitas financing. Oke, nanti kita bedakan. Jadi gini, saya jelasin lagi ya. Jadi untuk aktivitas financing atau pendanaan itu intinya adalah kita menghimpun dana dari masyarakat. Ya. Untuk kepentingan apa? Ya kepentingan perusahaan. Perusahaan intinya butuh uang, kemudian perusahaan bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menerbitkan saham. Nah, menerbitkan saham ini kemudian perusahaan mengeluarkan saham, ya menerbitkan saham. Kemudian masyarakat beli saham tersebut, perusahaan dapat uang. Sebagai gantinya, masyarakat atau investor itu dapat yang namanya hak kepemilikan. Cara yang kedua adalah, oke, harga sahamnya biarin tetap aja, hak kepemilikannya tetap aja. Saya nggak mau hak kepemilikan perusahaan saya berubah posisinya. Komposisinya berubah, nggak mau. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah, oke, kalau gitu saya aja deh yang ngutang gitu ya. Jadi masyarakat kemudian, oke, saya menerbitkan yang namanya surat utang yang disebut sebagai obligasi. Sebenarnya ada 2 bentuk. Ada obligasi, ada yang utang wesel. Nah, obligasi ini adalah surat utang bahwa nanti jatuh tempo. Biasanya ini adalah jangka panjang, bisa 10 tahun, 15 tahun. Baru akan dilunasi. Gitu ya. Misalkan dalam waktu 10 tahun atau minimal 5 tahun. 5 tahun akan dilunasi. Jadi perusahaan itu jual obligasi. Nilainya adalah 1 miliar atau 5 miliar. Dipecah menjadi beberapa obligasi. Nilainya minimal sekian. Nah, ada orang kaya yang uang itu sisa gitu ya. Daripada nggak jelas, ya udahlah saya investasi, saya beli obligasinya. Nanti 10 tahun lagi jatuh tempo plus ada bunganya. Ada keuntungan, ada selisih harga. Itu obligasi. Cara yang ketiga untuk financing adalah pinjam uang ke bank misalkan. Itu financing. Nah, itu ketika financing adalah in, cash-nya masuk ke perusahaan. Nah, kalau out, kebalikannya, kita melunasi obligasi. Terus bayar dividen untuk saham. Terus bayar utang jangka panjang. Nah, itu adalah out-nya. Beda dengan investasi. Beda meskipun barangnya sama, istilahnya bentuknya sama, yaitu obligasi dan saham. Bedanya di mana? Perusahaan beli saham perusahaan, misalkan PT ABC membeli saham perusahaan XYZ. Saham XYZ ini kita beli. Perusahaan yang beli itu masuknya adalah investasi. Kemudian PT ABC membeli obligasinya perusahaan XYZ. Itu adalah
aktivitas investasi. Itu out. Yang in-nya gimana, Pak? Ya kita jual. Itu investasi. Karena yang namanya investasi itu kan kita ya aktivitas investasi itu sendiri. Ya. Investing activities itu adalah berasal dari aktivitas investasi, akun investasi, baik itu investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah yang berasal dari pembelian atau penjualan aset tetap. Itu investasi. Gitu ya. Nah, dalam hal ini penerbitan obligasi kita beli tanah tapi melalui penerbitan obligasi. Kita beli tanah tapi dengan cara ngutang, gitu ya. Nggak utang ke bank dulu, enggak, tapi perusahaan langsung menerbitkan surat utang bahwa perusahaan akan membayar dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, begitu jatuh tempo kita bayar semuanya. Sehingga ini masuknya adalah non-cash investing and financing activities. Non-cash. Kalau non-cash berarti nggak masuk cash flow, gitu ya. Oke, yang C, payment of dividend, bayar dividen. Tadi sudah saya jelasin. Yuk, siapa? Kori Afifah. Kori? Halo, Kori? Ya, Pak. Ya. Jawaban saya financing. Ya, betul. Tadi barusan saya jelasin. Sekarang yang K, kenaikan bunga. Interest receivable or notes receivable? Notes receivable. Increase in interest. Nabila Septia. Ya, Pak. Ya. Jawabannya apa? Kalau saya jawabnya operating at to net income, Pak. Operating At to net income. at to net income. Kenapa begitu? Karena dia kan ini kenaikan bunga piutang atas threshold tagih. Berarti nantinya kan kita dapat tambahan bunganya gitu, Pak. Kayak gimana ya jelasinnya? Ya. Kan aktivitas operasi itu kan ini kan termasuk bunganya itu, Pak. Nah, jadi kan kalau bunga piutang itu berarti saya bilang add to net income karena dia nantinya akan menambah kas kita. Kenaikan bunga akan menambah di net income kita. Kalau menurut saya. Tambah ya. Interest receivable or notes receivable, piutang. Kalau notes receivable ini masuknya ke mana sih sebenarnya? Notes receivable. Kan ada notes payable, ada notes receivable. Masuk ke operating. Notes receivable masuk ke operating. Iya, Pak. Ini bunganya ya. Jadi sebenarnya kan increase in interest receivable. Jadi jadinya kan pendapatan bunga, gitu. Memang. Cuman ada cash-nya nggak sih? Tidak, Pak. Nggak ada. Belum ada. Kapan ada cash-nya? Pas dibayar not receivable-nya sekalian bayar bunganya, Pak. Betul, pas jatuh tempo. Maka karena dia nggak ada cash-nya, betul sih nambah. Logikanya benar. Tapi sebenarnya itu hanya di pencatatan. Pengakuannya saja dulu sekarang diakui ada interest revenue. Tapi cash-nya itu kapan? Nanti pada saat jatuh tempo. Sehingga dia masuknya adalah ke operating, betul operating, tapi deduct from net income. Karena nggak ada cash pada saat itu. Beda nanti ketika terjadi pelunasan notes receivable.
Nah, itu baru tambahan cash. Itu ya. Ya, ini tuh ya ini memang tricky sih, ya gampang-gampang susah. Makanya justru itu menarik. Oke, kemudian purchase of equipment, jelas nih. Purchase of equipment. Rizka Aulia. Rizka ada di sini. Hadir, Pak. Ah, hadir. Oke, kalau beli equipment berarti maksudnya aktivitasnya mana? Para masuk klasifikasinya mana? Purchase Masuk equipment. ke dalam investing, Pak. Ya, aset tetap. Oke, gitu ya. Ya. Jadi ini jawaban. Lanjut, exercise 232. Kalau di exercise 232 adalah ini terkait dengan transaksi. Nah, diminta untuk menunjukkan. Ya ini. Where is item is to be shown? Ya, mana yang ya masing-masing ini disajikan di mana? Dengan poinnya sebenarnya di mana gitu. Oke, yang A ini adalah plan aset atau aset tetap. Aset tetap yang memiliki cost-nya adalah 25.000 dengan umur ekonomis 6 tahun. Yang didepresiasi menggunakan garis lurus sampai dengan 10 tahun. Ya, oh ini maksudnya adalah aset tetap sudah berlalu selama 6 tahun gitu ya. Didepresiasi menggunakan garis lurus selama 10 tahun dengan tanpa nilai residu yang kemudian dijual pada awal tahun at the beginning years gitu ya. Nilainya adalah 5.300. Gimana nih? Maksudnya kemana? Yang A, oke. Ini disajikannya di statement of cash flow. Ya, memang di statement of cash flow. Tapi gimana maksudnya? Oke, saya mau mencari siapa ya? Oke, Patrialis Lintang. Hadir? Halo? Patrialis Lintang. Nah, sebenarnya ini kan menjelaskan tentang posisinya. Posisinya itu ada di mana gitu ya. Nah, ini gimana nih? Kalau saya jawab, saya ngasih pertanyaan, saya yang jawab juga nggak lucu dong. Yuk. Halo? Oke, Patrialis mungkin tidak mendengar. Oke. Willy Fernando. Gimana Willy? Hadir Willy? Halo Willy? Willy? Ini kenapa laki-lakinya pada ini? Jangan-jangan pada tertidur semua. Yang hadir banyak, 94. Tumben, berarti ada yang menghilang ini. Ari Septian. Hadir enggak? Ari? Hadir, Pak. Oke, hadir. Akhirnya ada yang menyaut. Oke, yang A ini tolong jelasin. Gimana sih sebenarnya
Dan kita mencatatnya itu di bagian mana? Apakah aktivitas operasional, apakah aktivitas investasi, ataukah aktivitas pendanaan? Sebenarnya dari transaksi, dari kasus yang pertama ini. Ya, ya. Masuk ke dalam ini Pak, investing Pak. Investing, yakin? Iya. Sebentar Pak. Baca dulu, tenang, baca dulu. Bukan baca jawabannya ini ya. Pak, ini ke operating Pak. Yang ke operating yang mana? Kerugiannya Pak. Kerugiannya masuk ke operating. Terus? Pak. Karena dia rugi itu Pak, makanya dia di itu Pak, di operating. Karena rugi di operating. Kalau untung? Tetap di operating juga Pak. Oke, untung atau ruginya di operating. Tapi ngaruhnya gimana? Kalau untung gimana? Kalau rugi gimana? Kalau untung itu Pak, kan ini udah nih Pak, harga biayanya itu sebesar 25. Nah, terus ada nilai penyusatannya 15.000. Kemudian dapatlah nilai bukunya 10 juta. Nah, yang harusnya dijual tuh 10.000. Nah, karena yang dijual 5.300, yang maka mengalami kerugian Pak sebesar 4.700. Terus? Jadi kerugiannya itu Pak ada di operasi laporan arus kas, ditambahkan ke laba bersih. Ditambahkan ke laba bersih. Iya. Oke. Tambahin ya, rugi. Kenapa rugi kok ditambahin? Rugi Karena kok tambahin. Itu Pak. Iya, kenapa? Logikanya kenapa? Kenapa? Izin menjawab Pak, karena bukan dari aktivitas operasi ya Pak. Karena bukan dari aktivitas operasi. Kemarin sebenarnya saya sudah menjawab loh. Kemarin saya sudah menjawab. Sudah menjelaskan terkait dengan gain atau loss. Udah kan? Udah belum? Sudah. Bingung Pak. Ya, jadi gini. Kalau gain atau loss, ya itu beda dengan laba atau rugi. Laba rugi ya di net income atau net loss itu beda. Kalau gain itu adalah biasanya berasal dari aktivitas non operating, dan gain itu biasanya terjadi pada aktivitas insidental. Misalkan kita jual aset tetap tadi yang terjadi, kita jual aset tetap. Gitu. Nah, ketika terjadi kita jual aset tetap, maka kemudian contohnya gini, saya beli kendaraan, nilainya harganya adalah, saya beli second, ya. Beli mobil harganya 100 juta, gitu ya.
kemudian saya gunakan. Nah, selama saya gunakan nggak bermasalah dan seterusnya, fine-fine aja, malah di maintenance dan seterusnya. Kemudian 1 tahun berikutnya saya jual. Saya kan beli 100 juta, berarti saya nilai bukunya kan 100 juta, betul? Kemudian saya depresiasi selama setahun. Umur ekonomisnya estimasi 5 tahun gitu ya. Bagi 100 dibagi 5 berarti 20 juta per tahun. Kan asumsinya 20 juta kan? Berarti nilai bukunya adalah 80 juta. Nah, pada saat saya jual, harganya nggak 100 juta lagi. Bisa jadi malah naik, karena barang ini, kendaraan yang saya beli yang 100 juta itu, jadinya jumlahnya lebih sedikit, dan ternyata banyak orang yang nyari. Nah, saya jual, ternyata laku 110 juta. Kalau secara akuntansi, kita hitung nilai bukunya, book value-nya kan 80 juta. Kemudian harga jualnya berapa? 110 juta. Berarti ada selisih dong. Ya kan? Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Berapa selisihnya? 30 juta, Pak. Oke. Selisihnya 30 juta. Itu untung atau rugi? Untung, Pak. Untung. Tapi sebenarnya ada cash-nya enggak 30 jutanya itu? Enggak, Pak. Enggak, Enggak Pak. ada. Karena sebenarnya 30 jutanya itu include di 110 juta pada saat saya jual. Betul kan? Benar, Pak. Enggak ada cash-nya? Enggak ada. Itu karena kita saja, untuk penilaian kita saja bahwa kita untung. Tapi sebenarnya cash-nya itu, ya cash-nya tetap include di 110 juta. Kemudian 80 jutanya ada cash-nya enggak? Enggak ada. Kenapa? Udah saya belikan mobil kan gitu. Sudah saya belikan kendaraan kan? Ya enggak? Maka kemudian gain atau loss itu enggak ada cash-nya. Sehingga kalau di dalam laporan laba rugi, gain itu adalah nambah. Kalau loss, kurangi kan di income statement-nya. Gain akan menambah, jadi seakan-akan dia ada revenue gitu ya. Pendapatan lain-lain, gain masuk. Atau kalau jualnya itu rugi, masuknya ke income statement kan gitu ya. Loss. Loss on sale, fixed asset gitu ya. Tapi ini tadi ya ada cash-nya. Sehingga kita sebenarnya mengkonversi dari accrual basis ke cash basis. Ada nggak cash-nya? Nggak ada. Ya kalau nggak ada ya harus kita keluarin dong. Gitu ya. Itu makanya masuk ke, kalau loss berarti masuknya ke mana? Ke operating. Betul, masuk ke operating gitu ya. Loss on sale-nya. Masuk ke operating. Ruginya. Nilainya berapa? Ya selisihnya tadi yang kita peroleh, kemudian nilai bukunya berapa dihitung dan seterusnya. Nah itu sebesar loss-nya. Nah, terus cuman itu aja? Enggak dong. Jadi pada transaksi yang A ya, itu ada 2 pencatatan. Gain atau loss-nya itu di operating, tapi penjualan aset tetapnya itu adalah di Investing. investing activity. Betul. Jadi ada 2 yang masuk. Gain loss-nya itu adalah di operating, karena dia berpengaruh ke net income, dan net income-nya kemudian harus kita koreksi, karena harus kita konversi dari accrual basis ke cash basis. Oke, itu ya. Yang kedua adalah dari aktivitas penjualan aset tetapnya itu sendiri. Aset tetapnya ini di mana? Oh, dia masuknya adalah, kalau aset tetap di investasi. Gitu. Jelas ya? Oke, sekarang yang B. Nah, selama tahun berjalan, 10.000 lembar saham dengan nilai value, ya, state value itu maksudnya nilai value-nya adalah sebesar 10 euro. Ya, diterbitkan. Nilainya adalah
selama 10.000 lembar saham dengan set value. Oh, ini maksudnya nilai nominalnya adalah 10 euro. Kemudian nah diterbitkan harga pasarnya adalah 33 euro per share. Per lembar sahamnya, nilai pasarnya itu nilai wajarnya, nilai pasar sih sebenarnya 33. Nah, kalau seperti ini masuknya kemana? Citra nih, Citra Dewi. Ya, Pak. Masuknya kemana? Masuknya ke investing, Pak. Ke financing. Masuknya ke Financing, Pak. Ya, kalau penerbitan saham jelas ke financing. Tapi kalau beli saham? Investing, Pak. Ya. Berarti ini masuknya adalah ke financing. Financing masuk atau keluar? In atau out? In, Pak. In, karena kita menerbitkan saham. Oke, betul. Terus nilainya yang tercatat berapa? Berapa, Cid? 330.000, Pak. Kenapa 330.000? Enggak, tidak sebesar, kan itu nilainya adalah nilai nominalnya 10. Enggak 100.000. Nilai awalnya mungkin dia dulu jual awalnya 10, terus sekarang itu dia jualnya 33, Pak, per lembarnya. Terus dia nerbitin 10.000, jadi 33 dikali 10.000, Pak. Ya, jadi nanti ini ada hubungannya ketika kita masuk ke equity sebenarnya. Jadi untuk nilainya sekarang kita bicara cash flow. Kalau bicara tentang cash flow, yang kita gunakan adalah harga pasarnya. Uang yang kita peroleh berapa? 330.000, Pak. Iya, 330.000 itulah yang kita catat di dalam cash flow. Bukan sebesar 100.000. 100.000 itu nilai equity-nya. Nilai equity-nya 100.000. Tapi cash inflow-nya 330. Selisihnya itu namanya share premium. Share premium ordinary. Jadi selisihnya itu adalah kelebihan dicatatnya. Itu juga masuk ke dalam equity section. Gitu ya. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Nah, uncollectible account yang C. Uncollectible account untuk receivable gitu ya. Uncollectible account itu maksudnya piutang yang tidak dapat kita tagih. Nilainya adalah 27.000. Ya. Word written off. Written off itu maksudnya dihapus. Penghapusan piutang. Penghapusan piutang. Nah, kalau piutangnya dihapus, ini masuknya kemana? Hapus piutang. Piutangnya dihapus. Berarti terjadi penurunan piutang dong. Yang C. Siapa? Asa Isma. Ya, Pak. Ya. Kalau Yang C itu saya gimana? pribadi, yang C itu tidak termasuk dalam cash flow, Pak. Kenapa? Karena kan dia piutang tidak tertagih dan dihapuskan terhadap penyisihan piutang itu. Ya, yang jelas kalau bahasa simpelnya karena nggak ada cash-nya. Itu bahasa paling mudah. Kalau orang mengatakan ini nggak ada cash-nya, kenapa nggak masuk cash? Karena nggak ada cash-nya. Coba nggak ada cash-nya, kan piutangnya dihapus. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ada cash masuk? Nggak ada. Ada cash keluar? Nggak ada. Itu bahasa simpelnya. Ya, apa yang dikatakan Asya itu juga benar. Tapi kalau bahasa simpelnya buat saya nggak ada cash-nya. Kalau nggak ada cash-nya berarti nggak masuk cash flow.
That's right. Oke. Terus yang D. Nah ini. Kalau D ini perusahaan. Ya, ini ada rugi. Net loss, sustain and net loss. Yaitu sebesar 50.000, kemudian depresiasi senilai 22.000, dan ada gain 9.000. Ya. Ini direalisasi melalui penjualan tanah senilai 39.000 cash. Net loss. Oke. Siapa? Kori. Menurut Kori, kira-kira apa tuh? Ya. Ini ada catatannya banyak loh. Tuh. Kori. Saya nomor 4 kan Pak, yang D itu kan Pak. Yang D, Yang pertama itu net loss of the year sebesar 50 euro. Itu masuk ke operating activities. Terus yang kedua ada depresiasi sebesar 22.000, itu masuk ke operating activities. Lalu ada gain release on sale of land sebesar 9.000, itu masuk operating activities. Dan terakhir yang land 39.000, itu masuk investing activities. Ya. Betul. Nah, terus kalau ini tes lagi sih sebenarnya. Kalau ada gain tadi, tadi gain bisa jawab, nggak salah. Jadi kalau misalkan loss itu akan menambah atau mengurangi? In atau out? Net loss. Dilaporkannya. Bapak. Mengurangi. Iya kan jelas net income itu kan kita pasang di atas gitu ya. Sebenarnya net income atau net loss kalau di cash flow itu kan di awal ya, net income atau net loss. Betul? Nah, jadi kalau net income itu nambah, kalau net loss mengurangi. Oke, gitu. Oke, sudah betul yang disampaikan. Jadi betul. Jadi kalau net loss itu masuknya ke operating, ya, ke operating, tapi dia sebagai pengurang. Depreciation expense itu sebagai penambah di operating juga. Kemudian kalau gain justru mengurangi karena gain nggak ada cash-nya, mau kemudian harus kita keluarkan, kita netralkan. Kemudian, nah penjualan, kalau penjualan aset tetap, land itu aset tetap, maka akan menambah di investasi. Oke. Kemudian yang E, nah ini 3-month certificate deposit. Ya, ini certificate deposit yang dibeli 100.000. Kemudian perusahaan menggunakan cash dan cash equivalent terkait dengan cash flow statement-nya. 3-month certificate deposit ini sebenarnya masuknya kemana? Kalau certificate deposit itu? Certificate deposit itu apa sih? Certificate deposit. Certificate deposit 3 month. Investing ya, Pak. Yakin investing? Ya. Jadi certificate deposit ini adalah
cash equivalent. Ya, kalau cash equivalent berarti nggak ngaruh. Loh, kok nggak ngaruh? Karena sebenarnya dia termasuk ke dalam cash. Cash and cash equivalent. Jadi tidak dimasukkan ke dalam cash flow. Kan duitnya itu. Oke, kemudian yang F, patent amortization untuk amortisasi dari paten gitu ya. Nilainya adalah 20.000. Masuknya sebagai apa? Kalau paten? Amortisasi? Aktivitasnya masuk kemana? Operating ya Pak. Operating, Pak. Betul. Operating. Nambah ngurangi? In out? Ya, Nambah, Pak. Gitu ya, nambah. Oke. Kemudian perusahaan menukar gitu ya. Menukar saham biasa untuk saham dari Plumley Corporation senilai 900.000 ya, untuk mendapatkan 70% saham. Berarti ini saham tuh saham. Interest itu maksudnya saham ya, hak kepemilikan ya. Di situ 70% interest in Plumley Corporation. Jadi ini yang dimaksud di aktivitas yang G atau transaksi G. Ini sebenarnya adalah perusahaan dia beli saham perusahaan lain, tetapi melalui penerbitan saham. Jadi beli saham pakai saham, gitu ya. Ini sebenarnya masuknya aktivitas apa? Non cash ya Pak? Non cash Pak. Betul, non cash. Jadi ini masuknya adalah aktivitas investasi, tapi non cash. Kalau non cash masuk ke cash flow, enggak. Sudah jelas ya? Enggak masuk. Dia non cash. Ini non cash nggak masuk. Yang H, selama tahun berjalan saham treasury nilainya 47.000 dibeli. Nah, Sony. Halo, Sony. Sony Priyatso. Ya Pak. Ya, dia sambil membaca, jadi enggak ngeh gitu ya. Oke, yang H itu masuknya kemana, Son? Masuk ke ini Pak, pendanaan Pak, aktivitas pendanaan Pak. Oke, Secara masuk tunai. Ya, aktivitas pendanaan. Ya. Masuk keluar? Keluar Pak. Keluar. Ya. Betul, keluar. Iya. Karena perusahaan tidak menerbitkan tapi membeli Pak. Ya. Beli. Ya. Pak, bukannya beli, kalau beli saham masuk ke investasi. Ini dia beli saham dia sendiri gitu ya. Kalau saham treasury itu artinya perusahaan membeli saham perusahaan itu sendiri. Oke. Kemudian yang I. Perusahaan mengakui adanya unrealized holding gain ya, pada investasi terkait dengan surat utang, not held for collection. Unrealized holding gain. Unrealized holding gain itu sebenarnya sudah terrealisasi belum? Sudah. Belum Pak. Sudah Belum, ada Pak. untungnya belum? Belum Pak. Belum. Ada cashnya enggak? Belum Pak. Nggak ada Pak. Enggak ada. Belum ada. Kapan adanya? Ketika dijual Pak. Tapi unrealized holding gain-nya ini pengaruh enggak? Ngaruh ya Pak? Ngaruh nggak di cash flow-nya? Tidak Pak. Ngaruh Pak. Ngaruh nggak?
Ngaruh nggak? Ayo. Menurut saya ngaruh, Pak. Cash-nya memang nggak ada, iya. Tapi ngaruh nggak di ini? Ngaruh, Apa Pak. namanya? Di net income-nya? Ngaruh, Pak. Ngaruh. Pengaruh di operating ya, Pak. Ngaruh, Pak. Ya, kalau pengaruh di operating berarti masuk ke cash flow. Di operating. Betul? Ya. Karena untuk operating activities itu kita ambilnya yang utama adalah dari income statement. Ketika ada aktivitas yang berpengaruh ke income statement, berarti akan pengaruh ke cash flow. Memang nggak ada cash. Karena nggak ada cash, tetap kita sesuaikan di apa namanya operating, tapi dia sebagai, karena sebelumnya gain-nya itu dicatat sebagai penambah. Gitu ya. Oke. Ini gampang-gampang susah. Kayaknya sih cuman gini doang ya. Oke. Lanjut. Ada yang bisa jelaskan ini? Yuk. Siapa? Biar gantian yang ngomong. Biar masa saya terus. Ayo, 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 ayo. Ini ada Maya deh. Mai, kamu jelasin nih. Statement of cash flow. Izin ya Pak, kalau Ya. saya Pak, kan di soal itu Saya gedein, bentar. Nggak kelihatan. Oke. Kelihatan ya? Nah, gimana, Mei? kita dapatkan di soal itu udah diketahui tuh Pak, net income-nya berapa ya kan Pak. Jadi kalau saya jawabnya itu kan cash flow from operating activity-nya 1.050.000 itu Pak. Lalu adjustment to reconciliation net income-nya itu nggak ada ya Pak. Terus depreciation expense-nya kan ada 60 US dollar. Justru adjustment-nya itu termasuk depresiasi itu adjustment ke apa namanya net income. Benar nggak sih? Ya, itu Pak, maksud. Ya, penyesuaiannya itu yang di bawahnya itu. Ya, kamu jelasin. Lanjut. Terus depresiasi expense-nya itu 60 ya, Pak. Terus decrease in account receivable-nya itu ada 310. Terus decrease in inventory. Artinya apa decrease 310 itu? Decrease itu beban penyusutan, Pak. Iya. Bukan, yang itu kan decrease in account receivable itu. Coba kamu jelasin. Decrease receivable decrease 310.000, betul kan? Iya. Nah, itu gimana? Kalau itu saya taunya dari ini Pak, account receivable decrease itu. Iya, ya itu maksudnya. Berkurang, Pak. Account receivable-nya berkurang. Terus di situ nambah atau kurang? Mai. Di sini berkurang, Pak. Berkurang ya? Berkurang atau nambah? Kalau account receivable-nya turun, berarti cash-nya nambah atau kurang? Nambah, Pak. Nambah, Pak. Nambah ya? Iya. Oke, lanjut nih. Nggak apa-apa. Makanya biar in inventory-nya ya Pak, itu penurunan piutang usaha, di mana kalau itu bertambah Pak di kas-nya. Terus increase in prepaid expense ini berkurang berarti Pak, jadi dikurang 170.000. Lalu decrease in account payable itu sebesar 275.000.
Itu itu berkurang, Pak. Account payable? Ya, Iya, kalau saya berkurang, Pak. ya berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena dia kena biaya bayar di muka ya, Pak. Bukan. Kalau account payable-nya berkurang, berarti kan dilunasi artinya. Dilunasi kan berarti pakai uang. Iya, berarti Iya. Ya, berarti kan kita bayar utang kan? Iya, Pak. Ya, kalau prepaid expense. Prepaid expense-nya itu nambah ya. Increase 170.000. Berarti kita prepaid expense itu kita bayar dulu atau pakai dulu? Bayar di muka dulu, Pak. Ya, bayar di muka. Kalau bayar di muka jelas kalau terjadi kenaikan pembayaran di muka, kita keluar duit atau terima duit? Keluar dulu, Pak. Ya, keluar duit, betul. Jadi cash-nya bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, betul. Oke, kemudian, nah itu ada accrued expense payable. Turun sebesar 120.000. Ya. Itu gimana? Cash kita berkurang, Pak. Kenapa? Jadi, kan itu penurunan hutang biaya yang harus dibayarkan, Pak. Kita hutang terus dibayarkan. Jadi cash kita berkurang. Itu. Iya. Jadi di sini net cash provided by operating activity-nya dari net income tadi yang cash flow from operating activity kita kurangin, Pak. Kita jumlah, Pak, dari yang hasil yang udah kita dapetin tadi kayak adjustment to rekonsiliasi net income-nya. Jadi dari 1.050.000 hasil yang adjusting itu kan 105. Jadi itu kita tambahin gitu, Pak. Jadi hasilnya 1.155.000. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa sih Pak dibahas? Ya biar tahu. Kemudian saya juga biar tahu sebenarnya pemahaman kalian bagaimana. Ini bukan masalah jawabannya ya. Bukan masalah hasil akhirnya, tapi prosesnya. Karena prosesnya itu jauh lebih penting daripada hasil akhir. Itu. Hasil akhir bisa apa aja, bisa, tapi yang penting kalian paham, itu yang mau saya cari. Oke, silakan yang masih bingung, masih galau gitu ya, masih nggak ngerti, silakan ditanyakan. Oke. Ya. Afira, ya silakan. Winda. Untuk selling expense sama administrative expense itu nggak dimasukin ya, Pak? Selling expense sama administrative expense nggak dimasukin? Enggak. Jawabannya. Karena sebenarnya selling expense dan administrative expense ini kan semuanya sebenarnya sudah cash. Gitu ya. Karena selling expense biasanya terkait dengan biaya marketing dan seterusnya. Itu pasti dibayar pakai cash gitu ya. Kemudian administrative expense ini maksudnya adalah biaya administrasi, tenaga administrasi, termasuk di dalamnya adalah gaji karyawan. Nah, itu masuknya di sini. Jadi itu juga cash. Maka tidak perlu disesuaikan. Yang perlu disesuaikan adalah ketika biaya-biaya tadi adalah yang muncul karena accrual basis. Accrual basis itu contohnya ya prepaid expense gitu ya. Padahal sebenarnya belum expense semua gitu. Gitu. Prepaid expense, kenaikan ini dan seterusnya itu yang harus kita sesuaikan. Jadi sebenarnya intinya itu sebenarnya ngapain sih Pak dari aktivitas operasional ini kita mengkonversi. Jadi income statement-nya ini adalah accrual basis ke cash basis.
Utamanya itu sih. Gitu ya. Oke. Oh ya Pak. Pak mau Oke. tanya satu lagi Pak. Ya, boleh. Yang gain or loss tadi tuh masih belum paham sih Pak. Kan misalnya Pak, saya punya mobil, beli harganya 100 juta kan Pak. Terus tahun berikutnya kan nilai bukunya Jual. jadi 80 juta. Iya. Ya. Jadi 80 juta. Terus pas saya jual lagi, harganya kan 110 juta tuh Pak. Betul. Berarti kan sebenarnya kan saya kan belinya kan harga pertama 100 juta. Terus pas saya jual lagi 110 juta, berarti kan saya ada masuk kas gitu Pak, yang 10 jutanya. Betul, memang ada masuk kas sebesar, sebenarnya kasnya bukan 10 juta dong, 110 kan? Ya, 110 itu Ya, kan Pak. 110 juta kan? Ya. Ya. Kasnya itu yang masuk berapa? 110 juta kan? Ya, dulu belinya berapa? 100 juta. Nilai bukunya berapa? 80 juta. Gitu ya. Tapi gini. 110 pada saat kita beli, 100 juta pada saat kita beli, cash kita masuk atau keluar? Keluar Pak. Keluar ya? Ya udah. Keluar ya? Kapan? Tahun yang lalu. Nah, sekarang kita bicara soal cash flow-nya tahun ini. Berarti tahun lalu kan 2020 ya. 2020. Saya beli kendaraan nilainya 100 juta. Cash outflow. Betul? Saya beli aset tetap. Berarti masuknya ke apa? Investasi kan? Iya, investing activities. Betul kan? Aset tetap kan? Oke. Tahun lalu berarti cash outflow di investasi. Tahun ini saya jual berapa? 110 juta. Masuknya kemana? Investasi. Nilainya berapa? 110 juta aja Pak? Iya, 110 juta aja. Kan gitu ya. Nah, karena kita itu mendasarkan pada accrual basis sebelumnya gitu ya. Sebelumnya itu kan kita mencatat 100 juta gitu ya. 100 juta kemudian kita hitung ada book value sebesar 80 juta karena ada depresiasi, penurunan nilai. Ingat depresiasi kemarin itu juga bukan cash karena itu hanya alokasi dari aset karena penggunaan aset dialokasikan. Jadi expense. Nah, kemudian kita yang menghitung sendiri gitu loh, bahwa kita ada untung karena accrual basis kan. Karena kondisi sekarang bandingkan dengan sekarang gitu ya. Sekarang nilainya adalah 80 juta. Kita jual nilainya 110 juta. Kemudian kita akui adanya gain kan. Kita akui untung sebesar berapa? 30 juta. Tapi sebenarnya 30 juta ini sudah include di 110 juta enggak? Sudah. Sudah. Masih belum ngerti, Pak. Kok bisa include gitu? Loh, iya dong. Kok bisa include ke dalam 110 juta? Ingat, ini adalah basisnya cash kalau cash flow. Ingat ya, cash. Cash-nya apakah ada tambahan 30 juta? Oh, berarti masuk 110 juta yang di investing itu ya, Pak? Nah iyalah. Cash-nya ya udah 110 juta itu aja kan? Nggak ada, sebenarnya tidak ada tambahan 30 jutaan, nggak ada. Apakah kemudian yang sebelumnya 80 juta itu cash? Enggak. Karena itu kan ya tahun lalu. Tahun lalu sudah kita catat. Kalau kita bicara soal cash basis. Cash basis ya tahun lalu udah kita catat sebagai, kalau cash basis malah ketika kita beli aset ya berarti expense. Tapi kalau di dalam cash flow itu masuknya sebagai aktivitas investasi berapa? 100 juta. Tahun ini kita jual lagi 110 juta. Ya berarti masuknya cash inflow. Masuknya berapa? 110. Jadi tidak mengakui adanya gain atau loss. Karena memang cash. Gain atau loss itu ada duitnya enggak? Enggak ada sebenarnya.
Karena dia membandingkan antara nilai buku dengan realisasi. Sebenarnya itu. Tapi cash-nya itu sudah masuk info di dalam 110 juta. Makanya itu yang harus kemudian kita sesuaikan. Karena memang nggak ada gain-nya, itu sebenarnya tidak ada penambahan cash. Cash-nya sudah masuk di dalam 110 juta. Investing tadi ya, Pak? Yes. Jadi biar nilai kasnya itu balik ke awal lagi ya, Pak? Ya, nilai kasnya itu sebenarnya ya sebesar realisasinya. Gitu. Nilai cashnya ya berapa? Ya kalau saya jual 100 juta, ya berarti 100 juta. Saya jual 110 juta, ya berarti 110 juta. Gitu. Sebesar itu aja. Jadi selisih itu kan kitanya aja yang hitung. Tapi cash-nya kan sebenarnya tetap aja. Mau kita hitung ada untung, ada rugi, kan tetap cash. Realisasi cash-nya cuma 110 juta. Apapun itu ceritanya kan. Kalau cash basis kan kita hitung berdasarkan basis kas. Berapa sih duitnya? Ya, duitnya kan nggak berubah. Tetap aja 110 juta. Yang 30 juta itu kan hitung-hitungannya aja. Tapi cash-nya berapa? 110 juta. Gitu. Jadi memang untuk cash flow ini kalian yang dari kemarin sudah belajar accrual basis memang agak sedikit oh gitu ya. Jadi harus mengkonversi. Jadi pola pikirnya itu dikonversi adalah basisnya kas. Jadi kalau yang nggak basis kas ya harus kita sesuaikan biar jadi basis kas. Kalau sebelumnya diakui adanya untung di accrual basis ya harus kita sesuaikan. Karena tidak ada cash yang masuk, tidak ada cash yang keluar, ya sudah. Itu harus kita netralkan. Yang sebelumnya nambah, ya harus kita kurangi. Yang sebelumnya kita kurangi, ya berarti harus kita tambah. Gitu aja. Oke? Mudah-mudahan membantu memahami. Iya, udah lumayan, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bisa membantu memahami gitu ya. Ya. Oke. Kafira, ada pertanyaan? Enggak ada, orang dia punya kerjaan gitu ya. Ya jangan-jangan pas bikin oh ya gini. Jadi yang paling penting adalah kalian paham poinnya itu ya. Jangan tidak paham. Soalnya tadi pegang kepala gitu kan. Kayaknya pusing ya. Siapa tahu. Oke. Ada pertanyaan yang lainnya? Enggak apa-apa. Pak, kita diskusi, enggak masalah. Diskusi panjang itu enggak masalah. Saya dengan senang hati gitu ya. Karena penting sekali hal-hal seperti ini itu jadi penting buat kalian. Oh iya, saya mau info. Nanti kemungkinan akan ada dari di antara kalian yang akan saya assign untuk nanti ke Bu Mega sih sebenarnya. Ikut project di informatika ya. Karena mereka ada kebutuhan untuk sejumlah 4 orang. Nanti ada yang bikin aplikasi, ada yang macam-macam. Nanti yang bikin aplikasi, maksudnya kalian sebagai analis, kemudian jadi salah satu diskusi, dan seterusnya. Nanti sama saya yang bikin aplikasi laporan keuangan untuk UKM gitu ya. Maksudnya kita diskusi gitu ya. Nanti ada dosen informatik. Oke, nggak apa-apa sambil belajar gitu ya. Karena nanti ini nyambung juga, ada cash flow, ada laporan laba rugi, neraca, perubahan modal gitu ya. Nah, kita tapi ya harus sedikit mengkonversi, ada cash flow-nya gitu. Belajar tapi gitu. Diskusi. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya. Tapi paling mungkin besok di assign-nya ya. Maksudnya dibagi-bagi siapa dan siapa. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini cowok-cowok
tadi ada Samuel, ada Sony, ada Hibatullah, gitu ya. Ada banyak nih cowoknya, 4 kelas. Tapi memang cowok itu sangat sedikit ya kalau di sini. Always begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti, nah silahkan dilanjutkan lagi. Saya beri tugas lagi. Kita sampai sore kan? Oke. Putar. Oke, kita naik level, gitu ya. Tadi exercise berarti kita ke problem. Ya memang harus ke situ. Tapi sebenarnya, oh exercise aja. Oh ini salah saya. Mestinya lihat di chapter 23. Sebentar ya. Wait.